Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha zakhiratan yawmiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal habaibil a'izza wal ulama'il ajilla, segenap habaib, segenap alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami hormati lagi kami muliakan, segenap jajaran ketakmiran dari Masjid Al-Halal dan semua hadirin hadirat jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau, para guru kita, para habaib, para tokoh kita semuanya kasih panjang umur oleh Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah, kalau kita punya keinginan untuk hidup selamanya, itu jelas keinginan yang mustahil. Tapi kalau kita kepingin nama kita dikenang selamanya, itu mungkin. Dengan cara apa yang paling utama, yang paling bisa membuat nama kita dikenang untuk selama-lamanya? Nggak ada lain kecuali dengan ilmu agama. Orang kaya, sedermawan apapun dia semasa hidupnya, tidak akan dikenang sehebat ulama kapan mereka dikenang oleh masyarakat. Pejabat sejujur, seadil, seamanat apapun dia di masa tugasnya dikenang, tapi tidak akan sehebat manusia mengenang para ulama. Mana ada ziarah wali tapi yang dituju adalah kuburnya para pejabat, walaupun jujur itu pejabat, walaupun adil ketika hidup. Mana ada manaqib yang dibaca manaqibnya orang kaya walaupun dermawan ketika hidup. Kita hadir haulnya para ulama karena ilmu mereka menjadi mulia. Kita baca manaqibnya ulama yang diisi dengan bagaimana mereka mengamalkan ilmu yang mereka punya. Kita ziarah ngalap berkah daripada mereka para ulama yang kita ziarahi, barokah daripada mereka mengamalkan ilmunya mereka. Dengan ilmu, orang yang meninggal ini nilainya, manfaatnya seperti orang yang hidup. Tapi tanpa ilmu, sekalipun manusia itu hidup, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, sama seperti orang yang mati. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan, "Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa 'asha qaumun wa hum indan nasi amwat." Telah banyak manusia itu meninggal dunia, tapi kemuliaan mereka tidak meninggal. Jasadnya iya meninggal dunia, tapi kemuliaannya, sejarahnya, amalnya, ilmunya, ketakwaannya nggak meninggal. Berapa banyak sebaliknya manusia itu hidup, tapi di mata manusia dia sudah mati. Dalam sebuah syair juga dikatakan, "Faqus bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya." Cari beruntungan. Dengan apa? Bi'ilmin, dengan ilmu. An-nasu mauta, ketika manusia ini semuanya mati, wa ahlul ilmi ahya. Adapun mereka yang punya ilmu, para ulama hidup.
Ini Al-Habib Anis bin Hasan bin Syahab 15 tahun meninggalkan kita. Insya Allah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun lagi tetap diadakan ya Allah. Terbukti gimana? Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Habib Ali Al-Habsyi, kemarin haul adalah haul yang ke-110. Imam Haddad dan banyak ulama yang lain yang meninggal sudah ratusan tahun tapi dikenang namanya, abadi selama-lamanya. Dan tidak ada yang paling mulia di antara mereka kecuali Rasulullah SAW. Manusia yang paling dikenang di muka bumi sampai kiamat, tidak ada lain kecuali Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ini merupakan lam yahya bi'ilmin fahuwa mayyitun. Seseorang yang hidup tanpa ilmu agama mayit. Wa laisa lahu hatta nusyuri. Enggak ada kebangkitan bagi dia kecuali kebangkitan yang sungguhnya nanti di hari kiamat. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Di dalam kebodohan terdapat kematian bagi mereka yang bodoh. Fa'atsajuhum qabla al-quburi kubur. Jasadnya mereka adalah kubur sebelum kubur yang sesungguhnya. Tidak ada sesuatu yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama untuk kita kerahkan umurnya kita, fisiknya kita, apapun yang kita punya, kecuali untuk ilmu agama. Kenapa? Dari situ kita menjadi orang yang dikenang selama-lamanya. Al-Habib Muhammad tadi mengatakan, jangan sampai itu jadi biang kerok. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, kalau ada di antara anda, kalau Al-Habib Muhammad pengajar, abahnya pengajar, kakeknya pengajar, buyutnya pengajar, abahnya pengajar, sampai Rasulullah. Kalau ada di antara kita, saya bukan pengajar, abahnya bukan pengajar, kakeknya bukan pengajar, buyutnya bukan pengajar, terus nggak ada satu pun di antara mereka jadi ulama. Jadikan kalau bukan diri kita, ya anak kita yang jadi ulama. Sehingga dari mereka secara tidak langsung ada transfer pahala buat kita. Hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, wa man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir 'alaihi arba'an li wafati. Barang siapa yang hidup kosong daripada ilmu agama, maka suruh dia berbaring, kemudian kamu takbiri dia 4 kali. Salat apa itu kira-kira? Salat mayit. Wa man fatahu ta'limu waqta syababi, hidup di masa muda, kuat, punya banyak waktu, enggak banyak tanggung jawab, masih enggak banyak kesibukan yang menjadi beban hidupnya dia, tapi kosong daripada ilmu agama. Suruh berbaring, takbir Nabi apa? Mek ojo dikubur. Alhamdulillah, panjenengan semuanya tidak termasuk di antara mereka yang disuruh berbaring oleh Imam Syafi'i, disuruh takbir 4 kali. Wa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala ibara lidzatihi. Nilai manfaat, nilai hidupnya seorang pemuda demi Allah kata Imam Syafi'i 2, ilmu dan ketakwaan. Kalau dua-duanya enggak ada nilainya sama sekali, enggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu agama. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, ilmu itu lebih afdal daripada harta. Banyak orang nyari harta dengan nyari ilmu agama, padahal ilmu agama lebih afdal daripada harta. Memangnya harta yang membeli surga? Ilmu agama yang bisa membeli surga. Buat apa kita cari harta kalau ternyata itu tidak bisa membeli surga? Seharusnya kita lebih menomorsatukan sesuatu yang bisa menjadi jalan kita, jalan yang bisa membuat kita semakin lancar masuk dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh satu jalan, ada yang nginep di sini? Enggak ada. Pasti panjenengan semuanya berangkat dari rumahnya, dengan segala payahnya, dengan segala ngantuknya, dengan segala capeknya, dengan segala masalahnya, dengan segala hutangnya, dengan segala problematikanya panjenengan dengan hadir. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Enggak ada niatan panjenengan hadir ke situ kecuali untuk menimba ilmu.
salah satunya, maka Anda sebetulnya sedang memperlancar usaha Anda untuk masuk surga. Buat siapa? Buat Anda sendiri. Ilmu lebih afdal daripada harta. Harta nggak bisa memilih surga. Ilmu yang bisa memilih surga. Ilmu itu menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, kita jadi satpamnya harta. Ilmu itu kalau diinfakkan, ilmu itu bertambah. Ilmu itu kalau disebarluaskan, diajarkan, bertambah nilainya, bertambah manfaatnya. Tapi harta kalau diinfakkan, dinafkahkan, habis. Ilmu itu menjadi penentu, menjadi hakim. Halal, haram, baik, buruk, jahat atau tidak, tergantung ilmu. Ilmu menjadi penentu. Tapi harta seringkali gara-gara harta seseorang menjadi terdakwa. Karena itu semua orang-orang soleh semasa hidupnya mereka habiskan umurnya untuk mencari ilmu agama. Sahabat Jabir bin Abdullah beserta 10 sahabat yang lain, mereka rela menempuh perjalanan jauh selama sebulan. Ada yang datang dari sini sebulan yang lalu. Sebulan untuk nyari apa? Satu hadis Rasulullah SAW dari Madinah ke Mesir. Sebulan perjalanan hanya untuk cari satu hadis. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, sahibus syahid, murid daripada Syekh Abu Bakar bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu. Itu berangkat dari Husaisah ke Inat. Itu jarak tempuhnya 80 kilo lebih. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Al-Imam Al-Haddad sahibur Ratib, dari Hawqah ke Tarim jarak tempuhnya 40 kilo. Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur tinggal di Tarim, belajar di Seoul, jarak tempuhnya 34 kilo. Kita berapa kilo? Karena itu kalau orang hidup di zaman dahulu nggak ngerti ilmu agama, si rodok lumrah. Karena memang susah. Kendaraan, fasilitas, ulama, pondok, madrasah, nggak seperti sekarang makmur. Cuman yang memakmurkannya nggak ada. Ibarat sawah banyak, tapi petaninya nggak ada, gersang. Kira-kira Anda jalan dari sini sampai ke Surabaya, harus jalan. Tapi dapat 100 juta berangkat enggak kira-kira? Kalau saya ditakoin, nemen boleh 100 juta. Kalaupun Anda dapat di tengah jalan, naudzubillah meninggal dunia, kemana 100 juta? Anda dari sini ke Surabaya jalan kaki untuk nyari satu hadisnya Nabi, jalan kira-kira. Padahal kalaupun Anda dapat satu hadisnya Nabi, Anda meninggal di tengah jalan, manfaat itu hadisnya Nabi. Tolak ukurnya kita ini selalu kalah dengan dunia. Karena itu hadirat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Hadir haul, mungkin ada yang sampai pagi tadi. Iya. Di lawang. Sama seperti orang pengacara. Bercermin, yang dicari kekurangannya. Mau sampai kapan kita di hadir haul cuma bisa geleng-geleng kepala? Gak kepingin memangnya kita mati orang-orang geleng-geleng kepala atas kenangan ibadahnya kita, kesolehannya kita, ilmunya kita, ketakwaannya kita, dan lain sebagainya. Mau sampai kapan kita kagum sampai sama orang, tapi kita nggak pernah bercita-cita untuk dikagumi oleh Allah, dikagumi oleh Rasulullah, dan pada akhirnya wudi'allahul qabul fil ardh. Allah jadikan manusia juga pun kagum sama kita. Mudah-mudahan barokah Al-Halim Anis bin Hasan, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka santri-santri beliau. Mudah-mudahan kalau ada di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau, dan mudah-mudahan hadirnya kita ada di majelis ini menambah nilai manfaat daripada umurnya kita. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.